Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru Kombes. menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri, menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk, it doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan. Ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen dan profesional.